kita kerja, ada orang mau menjatuhkan kita. Ini di atas atau di bawah biasanya orang-orang? Dua. Kalau di atas, itu atasan yang tidak amanah, sebaiknya ganti atasan. Yang kedua selalu di bawah, nggak ada seimbang, selalu di bawah. Selalu orang yang khawatir kita mengalahkannya. Makanya dia menjatuhkan. Pangkatnya seimbang, tapi berarti dia melihat kita lebih tinggi, makanya mau dijatuhkan. Tapi kalau di atas, ini atasan yang tidak amanah. Itu harus ganti atasannya. Ya karena kita tidak bisa mengganti atasan, ya kita yang pergi. Itu tanda kok salah satu, karena bagaimana saya bisa tumbuh di perusahaan yang atasannya mencegah pertumbuhan saya. Padahal bekerja itu kan tujuannya mendapat bayaran. Satu, itu dasar dulu. Kedua, menjadi lebih ahli melakukan supaya dibayar lebih. Itu. Tiga, senang. Menemukan kesenangan dalam pekerjaan. Loh, kalau tiga itu saja meskipun ada yang lainnya. Kalau tiga itu bayaran dikerjain. Tuh, keahlian nggak mungkin. Nggak dipindah-pindah ditaruh di tempat yang jelek. Fun, menyenangkan enggak. Jadi itu apa? Pindah. Sederhana. Nah kalau teman-teman, caranya kalau teman-teman jelek ke kita, ini kuncinya ya. Kita ingin buat dia keluar juga nggak? Nggak, saya mau dengar dulu. Ini pembicaraan jujur bukan teori. Ada orang ngerjain kita supaya jatuh. Kita kepingin nggak buat dia keluar? Pengen ya. Kadang pengen atau pengen. Kadang-kadang atau kadang-kadang sering kan. Kayak gini caranya. Kalau ada orang suka bicara jelek tentang kita, hukumnya ini, kalau mau menang jangan pernah bicara jelek tentang orang itu. Tidak mudah untuk berbicara baik tentang orang yang menjelek-jelekkan kita. Oke, tapi kalau diyakini itu nanti dampaknya akan kelihatan. Begini caranya. Jadi orang bicara jelek tentang kita selalu bicara baik kepada dia. Siapapun, kita tahu dia bicara jelek ke dia, nanti suatu ketika ada kesempatan bicara dengan dia, bicara baik tentang dia. Dia satu kelompok, dia bicara jelek tentang kita, tunggu. Dia nggak ada, kelompok itu dia tetap bicara baik tentang dia. Kalau nggak ada dia, saya nggak bisa apa-apa. Dia banyak ngajarin saya. Nasihat tentang saya, tentang masa depan bukan main. Iya atau tidak, cerita baik. Itu dia sangat membimbing saya, dia tulus sekali. Saya menghargai sekali ketulusannya. Bicara sama atasan, kita bicara sama atasan. Bapak terima kasih, saya bersyukur sekali Bapak tempatkan saya satu tim dengan dia. Dia sangat membimbing sehingga saya bisa mencapai keahlian yang lebih baik sekarang Pak, karena bimbingan dia. Nah sekarang saya tanya, apa kesannya semua orang? Kesannya jahat sekali orang itu. Mario ini baik sama dia, kok dia kemana-mana bicara jelek. Oke, nah ini bukan teori, itu true story. Saya alami. Padahal saya anak muda pemarah, saya terlatih dalam silat, saya belajar semua senjata dulu. Tujuannya apa? Adalah untuk menghapus orang-orang seperti ini. Gitu, tetapi menyabarkan diri lalu bilang apa? Saya harus jadi orang baik. Dan suatu ketika bomnya meledak. Atasan capek dengar orang ini bicara kemana-mana jelek tentang orang yang baik bicaranya ke dia. Saya dipanggil, Pak Mario, saya dengar ada masalah dengan dia. Oh tidak Pak, tidak gitu kan. Yang bener aja, semua orang udah tahu dia nggak suka sama Anda. Terus kita pasang muka kaget kan. Masa Pak? Iya. Sebetulnya ada apa? Sebetulnya nggak ada masalah Pak. Hanya harapan saya saja bahwa beliau bekerja sesuai dengan sistem, dengan prosedur. Dan untuk itu selama ini saya yang melakukannya. Kenapa dilakukan? Ia orang baik. Nggak melaksanakan pekerjaannya dengan baik, jadi saya yang melaksanakan. Jadi selama ini tutupi. Ya bukan menutupi Pak, menolong, namanya sahabat. Ayo. Apa yang dilakukan pemilik? Pecat. Itu loh. Waktu dia diberhentikan, saya tetap datang salamin dia. Gitu, orang lain lihat di Mario baik sekali. Dan orang bilang apa? Orang ini yang bermasalah.
Nah, kalau saya ikut marah, ikut menjelekkan, ada dua orang tidak baik. Hah? Itu loh. Jadi judulnya adalah menyiasati orang yang berbicara buruk di belakang kita. Cakep kan? Super.